Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi terkait rancangan ya, basic between subjects design ya, atau rancangan antara subjects ya dalam eksperimen. Nah, secara umum ya, rancangan eksperimen itu dipengaruhi oleh adanya banyaknya jumlah variabel independen, kemudian adanya jumlah kondisi treatment ya, atau intervensi atau perlakuan yang diperlukan. Nah, kemudian yang paling penting, apakah partisipan yang digunakan dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu partisipan yang sama atau yang berbeda. Nah, ini yang sangat mempengaruhi nanti rancangan between atau within gitu ya. Jadi kalau between ini nanti kita akan menggunakan kelompok partisipan yang berbeda antar kelompok. Nah, ada dua dasar rancangan dalam eksperimen, yaitu basic between subject design atau rancangan antar subjek, kemudian within subjects design atau rancangan sama subjek. Nah, kita akan membahas basic between subjects dulu ya. Jadi basic between subjects itu juga dikenal dengan rancangan independent group design ya, karena ada dua kelompok yang independen gitu ya. Kemudian random group design juga sering disebut independent measures experimental design. Jadi tujuan utama dari between subjects adalah menentukan apakah ada perbedaan ya antara dua atau lebih kondisi dalam eksperimen ya, atau apakah ada perbedaan antara kelompok-kelompok dalam eksperimen yang kita buat itu ya. Nah, kita sudah pernah membahas ya studi dari Polman dan kawan-kawan ini. Jadi Polman meneliti efek dari bermain game dengan kekerasan gitu ya terhadap perilaku agresif dari anak gitu ya. Nah, di sini adalah rancangan between subjects ya. Ini salah satu contoh dari rancangan between subject. Jadi kita membagi dua kelompok gitu ya, dengan penugasan acak atau random assignment. Kemudian salah satu kelompok itu anak ini akan bermain video game dengan kekerasan, kemudian kelompok yang lainnya akan bermain game dengan video game yang tanpa kekerasan gitu ya. Kemudian setelah itu akan ada bermain secara bebas gitu ya. Nah, dalam sesi bermain bebas ini nanti anak akan dipantau ya, diobservasi perilaku agresifnya gitu ya, seperti perilaku memukul ya, menendang, mendorong, kemudian menakut-nakuti gitu ya, mengejek, berkelahi, bertengkar dan sebagainya yang telah ditetapkan sebagai indikator dari perilaku agresif gitu ya. Nah, kemudian hasilnya menunjukkan bahwa anak laki-laki ya dalam kelompok yang bermain video game dengan kekerasan tadi menunjukkan perilaku agresif yang lebih tinggi ya daripada anak laki-laki yang berada pada kelompok bermain game tanpa kekerasan. Nah, di sini juga yang penting adalah adanya penugasan acak ini. Jadi kita membagi dua kelompok, jadi membuat dua kelompok between subjects ya, dua kelompok yang berbeda ini berdasarkan penugasan acak, sehingga dua kelompok ini akan secara karakteristik itu setara gitu ya. Nah, kemudian salah satu kita beri perlakuan atau dua-duanya kita beri perlakuan yang berbeda, kemudian nanti kita bandingkannya. Nah, ketika ada perbedaan di situ berarti ada efek ya, atau terbukti ada
hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, ada dua macam ya between subjects design, yaitu experimental group, control group design. Jadi ini rancangan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi minimal ada dua kelompok. Nah, satu kelompok itu mendapat perlakuan dan satu kelompok itu menjadi kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan. Nah, ada juga kemudian tipe yang kedua adalah two experimental groups design. Jadi ini rancangan dua kelompok eksperimen. Jadi masing-masing kelompok itu nanti mendapat perlakuan yang berbeda. Nah, dari rancangan pertama, rancangan kelompok eksperimen, kelompok kontrol, itu kita memanipulasi variabel independen pada kelompok eksperimen, dan pada kelompok kontrol itu kita tidak melakukan manipulasi atau intervensi. Contohnya pada rancangan ini adalah ketika kita ingin meneliti ya efek dari aktivitas fisik terhadap performa dalam ujian, kita membuat perlakuan dalam kelompok eksperimen, yaitu 15 menit aktivitas aerobik, aktivitas fisik ringan. Kemudian pada kelompok kontrol kita partisipan tidak melakukan aktivitas apa-apa gitu ya. Nah, di sini ada potensi confounding yang perlu kita perhatikan, yaitu partisipan pada kelompok kontrol bisa jadi mereka belajar ya ketika kelompok eksperimen berolahraga gitu ya, karena kelompok kontrol di sini tanpa aktivitas ya. Jadi selama 15 menit si kelompok eksperimen itu beraktivitas fisik, si partisipan di kelompok kontrol itu tanpa aktivitas apa saja atau tanpa aktivitas apapun gitu ya, sehingga dia bisa saja mereka belajar ya dalam 15 menit waktu jeda tersebut, yang otomatis ini nanti akan mempengaruhi performa mereka dalam ujian karena mereka 15 menit lebih lama belajarnya gitu. Nah, ini potensi confounding yang perlu diperhatikan pada rancangan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kemudian rancangan yang kedua pada between subject adalah rancangan dua kelompok eksperimen ya, atau two experimental groups design. Jadi dalam kondisi ini, dalam tipe ini, kedua kelompok itu mendapat manipulasi atau intervensi ya pada eksperimen yang sama, efek aktivitas fisik terhadap performa dalam ujian. Nah, kedua kelompok itu mendapat perlakuan tapi pada level yang berbeda. Jadi misalnya kelompok eksperimen 1 itu aktivitas fisiknya 10 menit, yang kelompok kedua aktivitas fisiknya 20 menit. Nah, kemudian kita bandingkan gitu. Nah, ada beberapa keunggulan ya dari between subjects design. Jadi dalam between subjects itu secara umum memungkinkan membandingkan kelompok eksperimen pada hampir semua penelitian ya, kita bisa melakukan rancangan between subjects. Nah, ini berbeda dengan nanti rancangan within subjects yang memang ada beberapa kemungkinan tidak bisa menggunakan within subject pada konstruk tertentu yang akan kita bahas ya pada modul selanjutnya. Nah, kemudian keunggulan between subject lainnya adalah skor individunya independen. Jadi karena ada dua kelompok berarti dia kemungkinannya respon mereka itu tidak terkait satu sama lain. Nah, ini berbeda dengan within subject yang respon partisipan itu karena satu partisipan mendapat minimal dua perlakuan, otomatis perilakunya pengukurannya akan tidak independen ya, akan terkait antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Nah, kemudian pada between subjects juga tidak dipengaruhi oleh efek latihan ya, atau pengalaman pada kondisi perlakuan sebelumnya, kelelahan, kebosanan, efek urutan atau order effects yang merupakan
kelemahan-kelemahan yang ada pada rancangan within subjects. Nah, tapi between subjects juga ada kerugiannya ya. Yang pertama, dia membutuhkan lebih banyak partisipan. Jadi misalnya jika ada 3 kondisi eksperimen, 3 kelompok dalam eksperimen, untuk mendapatkan 30 skor ya, 30 angka yang dibandingkan, kita membutuhkan 90 partisipan gitu ya. Mengapa? Karena kan setiap kelompok merupakan individu yang berbeda-beda gitu. Jadi 3 kelompok 30 skor pada kelompok pertama, 30 skor 30 partisipan otomatis untuk 30 skor itu, dan juga untuk kelompok lainnya itu 30, jadi jumlahnya 90. Nah, ini beda dengan within subjects yang pada 3 kondisi eksperimen itu dia hanya butuh 30 partisipan saja gitu. Nah, kemudian karena kita membentuk 2 kelompok minimal 2 kelompok dalam between subjects itu menggunakan random assignment atau penugasan acak, yang harapannya penugasan acak ini membuat ya memproduksi, menghasilkan 2 kelompok yang setara. Namun kadang proses penugasan acak ini gagal ya, dalam artian tidak membuat kelompok yang setara gitu ya. Ini terutama pada jumlah partisipan yang sedikit. Nah, itu tadi penjelasan terkait rancangan between subjects. Silakan selalu mengikuti acuan dari sumbernya gitu ya, dari Myers and Hansen dan Gravater Forzano untuk modul ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.